Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat semua, di pagi menjelang siang ini, sekarang tanggal berapa ya Mbak ya? Tanggal 19 Desember 2018. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa menyelesaikan benah rumah untuk saudara kita Mbah Yatinem. Yang proses pembangunannya kita mulai hari Kamis minggu lalu, berarti sekitar tanggal berapa kemarin? 13. Ya, tanggal 13 kita mulai dan hari ini sudah beres semua. Dan kita saatnya hari ini adalah untuk penyerah terimaan rumah yang sudah jadi ini kepada Mbah Yatinem. Dan beliau sudah bisa menikmati rumah barunya, beserta nanti bisa kita lihat perlengkapannya. Dan insya Allah ini akan menjadi ibadah semua teman-teman yang mendukung program benah rumah ini, ya, menjadi amal, menjadi ibadah dan menjadi motivasi untuk semua teman-teman yang lain agar program-program seperti ini bisa terus ada dan bisa dilakukan di mana-mana, sehingga akan makin banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan yang bisa mendapat bantuan dari sahabat-sahabat semua. Nah, hari ini kita akan serah terima prosesi. Silakan Mas Trimbil. Nah, kita bantu untuk penyerahannya kepada Ibu Umi. Nah, ini adalah secara simbolis plakat. Dengan diserahkan ini, insya Allah sudah bisa ditempati sama Mbah Yatinem. Kasih salam Mbak. Iya. Nah, mudah-mudahan awet. Dirawat. Nah, ini Mbak Yatinem, ya, usia Mbak Yatinem saat ini adalah 84 ya, 84 tahun yang tinggal di rumah ini. Kita sebelumnya sudah bisa melihat video kondisi rumahnya Mbah Yatinem sebelum kita benah. Ya, kondisinya memang luar biasa sekali, tapi alhamdulillah berkat bantuan teman-teman semua, ada dari LBS yang dikomandani Mbak Umi, juga ada dari MBio Pro ya, dan Laskar Probiotiknya, kemudian dari teman-teman yang lain yang semuanya turut membantu sehingga program benah rumah ini bisa berjalan lancar dan cepat selesai dan hari ini sudah bisa ditempati. Oke teman-teman, kita akan lihat ke dalam ya, akan lihat ke dalam bagaimana rumah barunya Mbah Yatinem. Bisa ikuti saya, silakan. Masuk Mbah. Oke, baik, kita masuk ke dalam. Ini adalah ruang depan atau ruang tamu. Boleh banyak boleh duduk. Nanti ini dipasang. Mas Tribil bisa pasang gitunya. Nah, ini ruang yang tadinya apa namanya? Isinya apa ya Mbak Umi? Di sini itu ditempati banyak. Nggak bisa digambarkan dengan kata-kata karena memang kondisinya luar biasa. Saya bisa sama cucunya boleh nanya sebentar. Siapa namanya? Mbak Siti. Ya. Kondisinya memang tidak bisa digunakan ya Mbak Siti. Bisa ke sini saya tanya sebentar. Ini tadinya ruangan depan ini memang dipakai untuk perabotan yang sebenarnya memang sudah tidak layak dipakai ya, sehingga ruangan depan ini hampir nyaris tidak berbentuk ya, dan lubang di sana sini akhirnya sekarang sudah bagus. Saya mau tanya ke Mbak Siti, kalau rumah ini sebelumnya itu sebelum dipugar seperti ini, sebelum dibenah, rumah ini tuh sudah berapa lama ditempati sama Mbak Tina? Ya, lama banget. Lama banget ya, bertahun-tahun. Pertama sampai memang sekarang tinggal rumah. Ya, dan itu memang kondisinya dari dulu sudah seperti itu ya, tidak ada perbaikan ya, tidak ada perbaikan. Oke, baik. Sekarang kita lihat ke dalam. Ini kondisi ruang depan yang tadinya sudah tidak layak, sekarang alhamdulillah menjadi lebih layak dan bisa untuk terima tamu. Sekarang Mbah sudah bisa terima tamu, yang tadinya terima tamu susah, sekarang sudah bisa terima tamu di sini, insya Allah ya. Alhamdulillah. Oke, kita lihat ke dalam ke kamar ke Mbah. Kita tunjukkan kamarnya. Nah, ini teman-teman, ini adalah kamar Mbah Tinem. Nah, ini mau dicoba. Iya, karena memang tipanya ketinggian. Nanti bisa kita permak sedikit biar potong. Nah, alhamdulillah dari teman-teman juga ini ada sumbangan apa namanya spring bed. Ini spring bednya luar biasa nih. Yang tadinya Mbah Yatinem tidur hanya beralaskan karung. Ya, bertahun-tahun beliau tidur hanya beralaskan karung. Hari ini beliau sudah bisa menikmati kasur barunya. Dicoba Mbak, dicoba. Nah,
Awas Ini. selimut dari narik ya Mbak. Nggih. Ya. Pripun? Nah, Enak Mbak. penak sekeco mawon. Nah, ini tadinya memang hanya alas karung saja Mbak Yatinem istirahatnya. Alhamdulillah sekarang sudah menggunakan ya kasurnya baru, ya kualitas bagus ya. Ini kasur kualitas bagus supaya Mbak Yatinem bisa menikmati tidur malamnya, istirahatnya di kamar barunya ya, dan di kasur barunya dengan bantal gulingnya. Kemudian ini ada lemari pakaian juga yang tadinya nggak ada sama sekali, berantakan di mana-mana. Ya, seperti yang dilihat di video before-nya. Oke, kita menuju ke kamar mandi. Sudah Mbak. Ini kamar mandi yang tadinya memang tidak ada, maka kita buatkan kamar mandi. Dan ini ada tukangnya sini, Mas Trimbil, biar ini. Mas Trimbil ini panjenengan yang tahu, ini dibuatkan kamar mandi seperti ini memang tadinya kan nggak ada ya Mas Trimbil? Nggak ada Iya. sama sekali. Kalau itu buang itu di luar. Katanya luar. takut itu kan. Iya, Di luar. jadi buang air di luar ya. Nah, terus sekarang sudah dibuatkan seperti ini. Ini setengah tembok dan airnya juga lancar ya Mas Trimbil? Alhamdulillah lancar berkat Mas Subhan sama Mas Kibuyut. Wah, Mas Subhan, Mas Kibuyut, luar mantap ya, luar biasa. Sama itu. Mereka yang tiap hari ya sampai lembur-lembur ya Mas ya di sini apa namanya kerja keras untuk bisa menghasilkan kamar mandi seperti, dan aliran airnya juga sangat Alhamdulillah. bagus sekali ya, bersih, dan Mbak Tinem sudah bisa memakai Dan pakai Kamar mandi. herbal. ya ini pakai herbal jadi lebih kuat tahan air juga. Ini diginiin karena biar tidak licin karena orang tua. Ya, biar tidak licin, jadi dibuat memang didesain untuk orang tua ya. Sip Mas Ribu. Kita lihat. Nah, ini yang agak unik adalah di bagian dapur, karena Mbah Tinem itu tidak mau menggunakan kompor. Niki Mbah, Iya Mbak. kompor mboten purun. Purun. Oh, purun napa Pak Won? Oh, maksudnya maunya mboten saged ngangge kompor gas, mboten saged. Nek pawon purun nggih. Jadi Mbah Tinem ini memang dari awal requestnya kalau pakai kompor gas takut ya. Apa? Oh ya, jadi memang tetap menggunakan apa namanya? Pawon kalau di bahasa Banyumas itu pawon, kalau bahasa Indonesianya tungku. Nah, ini sudah dibuatkan jadi tempat khusus nggak masak niki teng mriki. Nah, ini tempat khusus untuk masak, ada pawonnya sudah di situ gitu. Hah? Kan enggak apa-apa Mbak. Maka kuku saya keluar, Mbak. Botan melepat. Nggih? Sip. Nah, ini sudah ada dapurnya, ada pintu belakang juga. Jadi ini total kita ada berapa pintu, Mas Rimbil? 4 pintu. Ya, ada 4 pintu, luar biasa. Ada jendela kaca di depan 2, dan nanti juga ada teman-teman yang sumbang apa namanya itu, korden ya, dan korden kamar, korden jendela luar. Dan alhamdulillah ini sudah sangat layak daripada sebelumnya. Memang luar biasa, yang biasanya Mbah Tinem terima tamu di sini. Ya. Kamarnya di sini. Kamarnya di sini yang berantakan dan hanya ditutupi sama terpal-terpal karena memang sudah lubang sana sini, separuh dipakai dapur. Ini hanya untuk terima tamu. Di sana sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Alhamdulillah sekarang sudah punya rumah sebagus ini. Nggih. Syukur ya Mbak. Seneng, Mbak? Seneng. Seneng banget, insya Allah. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ya. Gitu, di usianya yang sudah senja, alhamdulillah Mbak Tinem punya kesempatan bisa tinggal di rumah yang lebih layak. Dan saya meyakini, teman-teman semua meyakini, kenapa Mbak Tinem mendapatkan rezeki seperti ini. Saya yakin Mbak Tinem pernah berbuat kebaikan di masa yang lalu, ya pernah menabung kebaikan di masa lalu, maka di hari tuanya beliau sudah bisa mendapatkan hadiah sebesar ini dari Allah. Kami hanya perantara saja, teman-teman. Kami bukan orang yang luar biasa. Saya, Mbak Umi, dan teman-teman semua hanya perantara dari Allah yang tergerak hatinya untuk membantu Mbah Tinem. Ini semua karena Mbah Tinem sendiri, bukan karena kami, ya, bukan karena siapapun, tapi karena Mbah Tinem sendiri yang sudah menabung kebaikan yang kita tidak tahu kapan waktunya. Tapi saya yakin Mbah Tinem pernah berbuat satu kebaikan, sehingga di masa sekarang Mbah Tinem sudah memetik hasilnya, hadiah dari Allah berupa rumah yang sangat layak, ya. Itu yang bisa kita pelajari dari program Benah Rumah ini adalah bahwa ayo memanfaatkan waktu kita, yang kita nggak tahu waktu kita tinggal berapa lama lagi hidup di dunia ini, tetapi yang beruntung adalah yang bisa memanfaatkan sisa usia kita untuk bisa bermanfaat
untuk luas, untuk masyarakat luas, untuk sesama. Kenapa? Semua yang kita tanam pasti nanti kita yang akan menuai. Seperti Mbah Tinem hari ini menuai berkat apa yang sudah dilakukan Mbah Tinem di masa yang akan datang. Mudah-mudahan Mbah Tinem di sini bisa betah dan bisa menikmati rumah barunya. Ya, jangan lupa sholat 5 waktu. Siapkan mukena baru. Sudah ada mukena Ya, baru, ya, ada sajadah baru. Sholatnya teng pundi? Musola. Sip, mantap. Oke. Begitu teman-teman, kita terima kasih sekali lagi untuk semua pihak yang terlibat di sini. Mudah-mudahan semua teman-teman yang ikut membantu program ini semuanya mendapatkan ibadah amal yang sesuai dengan apa yang teman-teman keluarkan. Dan insya Allah program-program ini akan terus kita jalankan. Kita akan mencari saudara-saudara kita yang perlu mendapatkan bantuan, ya. Dan harapan kami adalah teman-teman semua yang melihat video ini, silakan. Ayo, kita tidak perlu salahkan siapapun jika kalian menemukan ada saudara yang perlu dibantu. Tidak perlu salahkan siapapun, tidak perlu salahkan pemerintah dan segala macam. Tinggal kita kumpulin teman-teman, yuk kita patungan dan kita akan bisa berbuat banyak untuk mereka. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa memotivasi semua. Ya, harapannya 2-3 bulan ke depan sudah banyak puluhan rumah yang bisa teman-teman bangun dengan menyisihkan sebagian rezeki yang teman-teman dapatkan. Insya Allah ini akan banyak manfaatnya, tidak hanya untuk orang yang menerima, tapi untuk kita juga yang memberi, ya, karena kita butuh orang-orang yang siap menerima dari kita. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, alhamdulillah kita banyak mengambil pembelajaran dari program Benar Rumah ini. Yang kami harapkan dari program ini nanti akan banyak yang terinspirasi untuk bisa melakukan program-program seperti ini lagi, sehingga akan makin banyak lagi saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang bisa terbantu karena uluran tangan kita. Nah, ada satu pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa kenapa sih Mbah Tinem hari ini bisa mendapatkan hadiah yang luar biasa seperti ini. Saya yakin bahwa Mbak Tinem di masa yang lampau, beliau pernah berbuat kebaikan dan tercatat, dan hari ini beliau mendapatkan imbalannya dari Allah. Ini semua adalah hadiah dari Allah, bukan karena kami yang hebat, bukan, karena kami hanya perantara. Allah yang menggerakkan hati kami untuk menyalurkan hadiah untuk Mbah Tinem. Maka teman-teman jangan pernah ragu ketika kita masih punya kesempatan hidup di dunia ini, dan kita tidak tahu kapan sisa usia kita akan berakhir. Manfaatkanlah sebaik mungkin, karena manusia yang beruntung adalah manusia yang mampu memanfaatkan waktunya yang tidak tahu sampai kapan lagi untuk menjadi manfaat, untuk menjadi makhluk yang manfaat untuk sesama. Yuk, mari kita perbanyak kegiatan-kegiatan seperti ini, salurkan sebagian rezeki kita untuk membuat program-program seperti ini, agar makin banyak saudara yang terbantu, dan insya Allah kita akan makin banyak mendapatkan keajaiban-keajaiban dalam hidup kita. Nah, teman-teman semua, hari ini kita sudah melihat betapa bahagianya Mbah Tinem yang mendapatkan hadiah seperti ini, ya. Dan saya yakin di sekeliling kita, di sekitar kita masih banyak orang-orang seperti Mbah Tinem yang perlu dibantu. Mbah Tinem senang ya? Senang ya? Insya Allah ya bisa betah di sini, dan jangan lupa ibadahnya. Nggih, sholat 5 waktu teng pundi? Teng musola. Nggih. Ya, teman-teman semua, terima kasih semua yang sudah menyaksikan video ini. Pesan dari kami, jangan lupa yuk kita kumpulin teman-teman yang lain, buat gerakan seperti ini, perbanyak program-program seperti ini, dan rasakan keajaiban-keajaiban yang akan mendatangi kita sepanjang hari. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan bisa menginspirasi, memotivasi siapapun. Dan mohon doanya, mudah-mudahan setelah ini ya kami, kemudian ada teman-teman yang lain, ada LBS, kemudian ada dari dompet kasih, bisa terus bergerak, diberi kemudahan, diberi kekuatan, kelancaran, bisa terus bergerak untuk sesama, ya. Yang mau bergabung dengan kami silahkan bisa bergabung agar kita bisa sama-sama merasakan kebahagiaan yang tidak pernah bisa kita dapatkan di lain tempat kecuali dengan kegiatan seperti ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.